another target. I was at the airport for, lucky for me, him, not so much. 300 meters to a firm seat. Spotted him by accident. Awesome! Shot I made in my entire cup titty size window. Is that blood dude? Halo guys, Sentra Film di sini. Di video ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film berjudul Hitman Bodyguard. Film action yang rilis pada tahun 2017 dengan beberapa pemain terkenal. Tanpa menunggu lama, yuk langsung masuk ke filmnya. Let's go. Are we ready to go? Film berawal dari bodyguard yang bernama Michael Brice sedang mengawal klien yang bernama Kurosawa. Karena ketelitiannya, perlindungannya sangat sempurna. Karena belum pernah mengalami kegagalan, ia mendapat peringkat AAA. Saat Kurosawa berada di pesawat, ia tertembak dan tewas seketika. Di sebuah kawasan Belarus, terlihat sebuah konvoi militer. Kemudian beberapa tentara yang dipimpin oleh mantan presiden bernama Vladislav Dukovic memeriksa rumah seseorang bernama Profesor Asimov. Setelah seorang prajurit bernama Ivan memberikan sebuah dokumen yang dicari, Dukovic langsung menginterogasi Profesor. Kemudian mereka membawa masuk istri dan anak Profesor dan langsung membunuhnya. 2 tahun kemudian, nasib Brice berubah drastis. Ia menjalankan tugas dengan mobil biasa dan kliennya bukan lagi VIP. Ketika menjemput seorang klien, ia dimarahi karena terlambat. Kemudian Brice menjelaskan bahwa banyak yang harus ia persiapkan. Ia harus membersihkan gedung-gedung sekitar dari orang-orang yang mengincar kliennya, serta mengamati keadaan penjemputan. Walaupun kliennya orang biasa, kebiasaan Brice dalam mengawal tetap sangat berhati-hati. Bahkan ia menolak naik mobil kliennya dan memilih untuk berjalan kaki. Ketika kliennya akan naik mobil Brice, terlihat ledakan dari mobil pribadi kliennya. Ketika sudah berada di dalam mobil, ia mengembalikan anjing peliharaan kliennya yang berada di dalam mobil yang meledak. Dalam persidangan internasional, Dukovic yang berhasil ditangkap dan akan diadili saat itu. Profesor Asimov dihadirkan sebagai saksi. Setelah Profesor selesai bercerita, pengacara Dukovic menyatakan bahwa cerita Profesor tanpa bukti dan dianggap tidak sah. Hakim menyetujui dan sidang ditunda. Di markas Interpol Manchester, seorang tahanan bernama Darius Kincaid diminta untuk menjadi saksi utama persidangan Dukovic. Dengan imbalan pembebasan istrinya yang bernama Sonia, ia menandatangani perjanjian. Setelah itu mereka membahas rencana pengawalan. Kesoria mengenalkan Darius kepada seorang agen bernama Amelia Russell. Kemudian Amelia mengatakan semua pengawal adalah pasukan elit terbaik di Eropa. Darius yang tidak yakin dengan pengawalan meminta senjata dan kendaraan untuk pergi sendiri. Kesoria mengingatkan mereka hanya mempunyai waktu 27 jam untuk sampai di Den Haag. Karena waktu yang sempit, Darius mengajak mereka untuk segera berangkat. Dalam perjalanan, mereka semua merasa tegang. Darius berusaha mencairkan suasana. Kemudian sebuah mobil meledak dan mengakibatkan mobil tahanan terbalik. Seketika mereka diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Akibat penyerangan ini, semua pengawal tewas dan hanya tersisa agen Amelia bersama Darius. Ketika mobil akan dibuka secara paksa, Darius berhasil melepaskan borgol dan sudah memegang senjata. Ia meminta tembakan perlindungan dari Amelia. Setelah Darius keluar, semua penyerang berhasil dibunuh, tetapi ia tertembak di bagian kaki. Ketika keadaan sudah aman, mereka melarikan diri ke rumah perlindungan. Di rumah perlindungan, Darius yang mengetahui bahwa Interpol sudah disusupi, mengingatkan Amelia untuk tidak mengangkat telepon dari Interpol. Ia juga mengatakan kalau mau meminta bantuan, harus dari pihak di luar Interpol. Dengan sangat terpaksa, Amelia meminta bantuan Brice yang merupakan mantan pacarnya untuk membawakan obat dan 3 kantong darah.
Di lokasi penyerangan, Interpol sedang melakukan pembersihan. Mereka melaporkan bahwa Amelia dan Darius menghilang. Setelah menerima laporan itu, Caesarea mengatakan ada kebocoran di Interpol. Voucher langsung mengatakan terlalu banyak agensi yang terlibat dalam misi ini. Kemudian Caesarea meminta Voucher untuk menggali informasi dari Dukovic. Sebelum Voucher pergi, Caesarea juga memerintahkan untuk memperketat penjagaan Sonia. Di markas Interpol Amsterdam, para penjaga membawakan telepon ke dalam ruang tahanan Sonia. Ia mengatakan bahwa pengacara Sonia meneleponnya. Ternyata yang menelepon adalah Darius. Sambil mengobati kakinya, ia mengatakan kalau ingin mendengar suara Sonia. Sonia mengeluh tiap hari ia hanya melihat jam raksasa dari jendela selnya. Mendengar Darius merintih, Sonia menanyakan keadaannya. Sambil mengeluarkan peluru dari kaki, Darius mengatakan dirinya baik-baik saja. Saat Sonia menyuruh Darius bernyanyi, tiba-tiba telepon terputus. Halo? Brace yang sudah tiba di lokasi Amelia langsung mengetuk pintu. Saat ia bertanya siapa yang harus dilindungi, Amelia menjawab tahanan yang sangat penting. Darius yang mendengarkan ada tamu langsung bangun dan menguping pembicaraan. Kemudian mereka sedikit berdebat tentang kematian Kurosawa. Brace mengatakan dulu karirnya tinggi dan hancur karena kematian kliennya. Kemudian Amelia mengatakan bahwa dirinya meninggalkan Brace karena Brace selalu menyalahkan perbuatan yang tidak Amelia lakukan. Ketika Brace akan memeriksa kamar, Darius langsung membukakannya. Mereka berdua sama-sama kaget dan saling menyerang. Karena sama-sama hebat, mereka terlihat seri. Saat Darius berhasil merampas pistol Brace, tiba-tiba ia pingsan karena kehabisan darah. Saat merawat Darius, Brace menceritakan bahwa Darius adalah pembunuh terbaik di dunia. 28 kali ia mencoba membunuh Brace. Amelia mengatakan bahwa Darius adalah saksi kunci untuk persidangan. Karena Interpol sudah disusupi, keberadaan Darius lebih aman jika bersama Brace. Ia memohon Brace untuk melindungi sampai di pengadilan. Dan ketika tugas itu selesai, Amelia berjanji untuk memulihkan karir Brace serta tidak akan menemuinya lagi. Karena mulai terbawa suasana, Amelia langsung pergi meninggalkan mereka. Saat Voucher mendatangi Dukovic, ia menceritakan keadaan kota yang ramai. Voucher mengatakan tugasnya untuk memberi pengamanan yang sangat lemah, serta membocorkan jalur perjalanan tim sudah dilakukan. Saat Voucher meminta pembayaran, Dukovic langsung menancapkan pena ke tangan Voucher. Ia mengatakan akan membayar penuh setelah Darius mati. Saat Voucher menelepon Caesarea, ia mendengar bahwa Caesarea melaporkan Darius berada di rumah perlindungan. Dengan segera, Caesarea menyuruh beberapa tim untuk menjemputnya. Setelah menutup telepon, Voucher langsung membocorkan info itu kepada Dukovic. Dalam perjalanan, Ivan meminta anak buahnya membunuh Darius di tempat. Ketika Darius sudah siuman, ia langsung menanyakan pakaiannya. Saat mereka berbincang, tiba-tiba telepon berbunyi. Mengetahui ada yang tidak beres, Brace langsung mengintip lewat jendela. Ternyata banyak polisi yang sudah mengepung tempat itu. Mereka berdua langsung bersiap dan pergi dari sana. Kemudian Brace meminta Darius untuk menunggu dan mengikutinya dari belakang. Ia mengatakan tugasnya saat ini adalah melindungi Darius dari bahaya. Brace yang mengetahui ada penjaga di sana berencana mengambil jalan memutar, tetapi Darius langsung membuka pintu dan menyerang semua penjaga di sana. Setelah berhasil membunuh mereka semua, Darius mengambil senjata dan HP mereka. Polisi yang mendengar suara tembakan langsung bergegas untuk masuk. Ketika mereka hendak pergi ke atap gedung, Brace langsung menghajar semua penjaga yang ia temui. Saat mereka sudah di atas, Brace mencari cara untuk turun ke bawah. Melihat ada kotak sampah, Darius langsung melompat dan berhasil masuk ke sana. Karena polisi sudah sampai di atap, Brace turun melalui scaffolding di sana. Mereka langsung melarikan diri dengan mobil. Dalam perjalanan, Brace menceritakan kehidupan Darius yang ia amati, dan Darius pun membalas dengan menceritakan kehidupan Brace. Di kantor Interpol, Caesarea berhasil melacak Brace melalui pengenalan wajah. Hal ini menyebabkan Amelia dinonaktifkan karena menggunakan pihak luar untuk mengamankan tahanan mereka. Amelia juga mengingatkan ia melakukan hal ini karena Interpol sudah disusupi. Ketika hendak pergi, Voucher memanggil Amelia.
Ia mengatakan akan mempengaruhi Caesarea supaya Amelia dapat ikut ke Den Haag, tetapi dengan syarat Amelia harus terbuka dengan apapun yang ia ketahui. Setelah Amelia pergi, ia menginformasikan plat nomor mobil Brace kepada Dukovic. Brace yang sudah pengalaman memarkir mobilnya di sebuah penginapan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan mobil curian. Dalam perjalanan, Brace menanyakan bagaimana Darius tertangkap. Kemudian Darius menceritakan saat menjalankan misi, dirinya ditelepon oleh seseorang yang mengatakan Sonia mengalami kecelakaan. Kemudian ia membiarkan targetnya lolos karena harus pergi ke Meksiko. Sampai di rumah sakit, ternyata banyak agen yang menunggunya di sana. Darius mengatakan bahwa saat ini nasib Brace juga sama seperti dirinya. Karena Brace masih mencintai Amelia, ia terpaksa melindungi musuh bebuyutannya. Kemudian mereka bercerita tentang kejadian di Praha yang merupakan keberuntungan Brace untuk lolos dari tembakan Darius. Di saat yang sama, Sonia memarahi agen yang mengabarkan bahwa Darius menghilang. Ia menyindir bahwa kedatangan agen itu adalah untuk menggali informasi tentang Darius. Kemudian agen itu membahas pengacara Sonia yang mengaku tidak meneleponnya. Karena tidak mau terungkap, Sonia langsung menceritakan bahwa pengacaranya menelepon dalam keadaan mabuk dan membahas perbuatan tidak senonoh. Ia meminta pengacaranya dipecat. Untuk mempersingkat waktu, agen itu mengatakan jika Sonia mengetahui posisi Darius, mohon untuk memberitahukannya demi keselamatan Darius. Mendengar hal itu, Sonia langsung ketawa. Ia mengatakan bahwa Darius sangat licin dan tidak mudah terbunuh. Kemudian Sonia langsung mengusir agen itu. Ivan yang telah menemukan mobil Brace langsung mendatangi resepsionis untuk melihat rekaman CCTV. Karena resepsionis menolak, ia langsung menyerangnya. Saat melihat rekaman CCTV, Ivan langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Brace. Darius yang terbangun dari tidurnya langsung menanyakan arah perjalanan mereka kepada Brace. Ia menawari untuk menggantikannya supaya Brace dapat beristirahat. Di tengah perjalanan, Darius meminta berhenti untuk kencing. Setelah mengabari Amelia, Brace menyadari Darius akan melarikan diri. Dengan segera ia mengejar Darius, yang ternyata Darius bersembunyi dan akan mengambil mobilnya. Saat Darius berusaha menghidupkan mobil, Brace langsung menodongkan senjata. Ia mengatakan kalau sudah mengetahui taktik ini. Tiba-tiba ada sebuah serangan dari arah belakang. Hal ini menyebabkan tangki bahan bakar mereka tertembak. Setelah mengetahui jumlah mereka, Darius mengajak menembak secara bersamaan. Saat Brace menghitung, Darius langsung menembak ketiga penyerangnya. Setelah mobil meledak, Brace melihat HP yang Darius ambil dari penjaga sebelumnya. Posisi mereka ketahuan dari signal HP itu. Saat mereka berdebat, Brace memberikan kunci borgol kepada Darius. Dan ketika mereka hendak mengambil mobil penyerang, senjata di mobil mereka meledak. Ketika melihat mobil penyerang ikut meledak, Darius tertawa. Dan mereka harus meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat melewati sebuah peternakan, Darius menanyakan bagaimana rencana Brace untuk mendapatkan kembali Amelia. Dengan emosi, Brace mengatakan bahwa ia hanya ingin kembali menjadi agen AAA dan tidak ada kaitannya dengan Amelia. Kemudian Brace bertanya bagaimana Darius bertemu Sonia. Darius menceritakan pertemuan mereka di sebuah bar. Ketika Sonia diganggu orang, ia langsung menghajar semua pengganggunya. Hal ini langsung membuat Darius jatuh cinta. Setelah selesai bercerita, ada sebuah mobil datang. Setelah mobil itu berhenti, sopirnya langsung menawari tumpangan. Ketika mereka hendak naik ke mobil, ternyata isinya para biarawati. Di saat yang sama, Ivan sudah sampai di lokasi mobil yang meledak. Ketika Dukovic diberi kabar bahwa Darius berhasil lolos, ia mengatakan bahwa Ivan pasti akan menemukannya. Saat pengacaranya menanyakan bagaimana jika Ivan gagal, Dukovic mengatakan pastikan rencana cadangannya berhasil. Setelah sampai di pelabuhan, Darius dan Brace menaiki sebuah feri menuju ke Amsterdam. Dalam perjalanan itu, Darius bercerita tentang misi pertamanya di usia 16 tahun. Ada seorang pria membobol gereja. Ia membunuh pendeta di dalam gereja dan memajang jasadnya di depan altar. Kemudian Darius membunuh orang itu. Ketika sampai di Amsterdam, mereka langsung menuju ke rumah Brace.
Karena kode kunci diganti oleh orang yang pernah menyewa rumah itu, Brace berkali-kali mencoba. Karena tidak sabar menunggu, Darius masuk dengan cara lain dan langsung membukakan pintu. Ketika Brace akan membuka ruang rahasia, Darius melihat sebuah foto Brace bersama Amelia. Karena waktu mereka hanya 4 jam, Brace menyuruh Darius untuk mandi. Di Mahkamah Internasional, mereka bersiap menggelar persidangan. Para pengacara beradu argumen di depan hakim. Setelah itu, hakim memberikan keputusan bahwa saksi harus dihadirkan sebelum jam 5 sore. Tiba-tiba Brace menelepon Amelia. Ia mengatakan telah memaafkan Amelia. Mendengar hal itu, Amelia langsung marah. Ia mengatakan tidak ada yang perlu dimaafkan. Ia hanya ingin Darius sampai di sana sebelum waktu habis, dan telepon langsung ditutup. Setelah merasakan keanehan, ia langsung memeriksa kamar mandi. Ternyata Darius telah melarikan diri. Seluruh kota telah dijaga oleh Interpol dan anak buah Ivan. Saat Darius membeli bunga tulip dan sebuah topi, Brace mengikutinya dari jauh. Brace terus mengikuti sambil menyingkirkan orang-orang yang akan menyerang Darius. Sampai di sebuah tempat, Darius meletakkan bunga dan topinya di sana. Ketika lonceng berbunyi, Sonia melihat ke arah jam raksasa yang ternyata tempat Darius menaruh bunga. Sonia langsung mengetahui bahwa Darius masih baik-baik saja. Ketika hendak pergi dari sana, seseorang akan menyerang Darius. Brace langsung membereskan orang tersebut. Ternyata Darius mengetahui dirinya diikuti, tetapi ia sengaja membiarkannya, supaya para pengejar fokus pada dirinya dan Brace dapat membereskan dengan mudah. Kemudian Darius memberi saran kepada Brace untuk mempertahankan Amelia. Menurut Darius, ia sangat spesial dan dapat mengerti keadaan Brace. Ketika Brace mulai bercerita tentang Kurosawa, Darius langsung tertawa. Darius mengatakan bahwa Amelia tidak membocorkan informasi. Kemudian Darius bercerita, hari itu ia berada di bandara untuk sebuah misi. Secara kebetulan, ia melihat Kurosawa di sana. Dengan segera, ia membunuh dengan sebuah tembakan terbaik yang pernah ia lakukan, dari jarak 300 meter dan melalui lubang kecil. Mendengar hal itu, Brace langsung memukul dan meninggalkan Darius. Dengan perasaan galau, Brace langsung mendatangi kios minuman. Sambil curhat kepada penjualnya, ia menceritakan bahwa dirinya telah bersalah menuduh pacarnya membocorkan rahasia pekerjaannya. Ketika Darius keluar dari tempat itu, Ivan yang sudah mengintai langsung memberi aba-aba kepada timnya. Kemudian terjadi baku tembak di tempat itu. Mendengar suara tembakan, Interpol langsung bergerak. Darius dapat melarikan diri dari pengejaran mereka. Ketika melihat sebuah boot, ia langsung menaiki dan pergi dari sana. Kejar-kejaran semakin seru. Ivan menyuruh menyingkirkan Interpol yang ikut mengejar Darius. Setelah bercerita, Brace langsung pergi mengambil motor dan membantu Darius. Dalam setiap kesempatan yang ada, Brace berhasil menembak mengejar Darius. Darius berhasil melarikan diri, tetapi Brace tertangkap oleh anak buah Ivan. Dukovic yang mendengar kabar itu menyuruh Ivan untuk berjaga di dekat sana. Brace yang terikat di sebuah tempat diinterogasi oleh seorang bernama Goran. Karena tidak mau mengatakan keberadaan Darius, mereka menyiksanya. Tiba-tiba Darius datang dan langsung menghajar mereka semua. Setelah semua beres, Darius membawa Brace pergi dari tempat itu. Setelah terbangun dari pingsannya, Darius meminta maaf karena kejadian Kurosawa yang menyebabkan Brace kehilangan peringkat. Kemudian Darius menanyakan bagaimana Brace bertemu Amelia. Brace bercerita di sebuah pemakaman klien yang terkena penyakit jantung. Interpol yang akan menangkap target terbongkar penyamarannya. Target melarikan diri dan suasana duka menjadi kacau balau. Tiba-tiba Amelia bertabrakan dengan Brace. Kemudian Darius mengatakan kehidupan bisa memberikan kemudahan begitu saja. Setelah tiba di sebuah parkiran, Darius sibuk mempersiapkan diri. Sementara Brace mengamati situasi. Ivan dan anak buahnya sudah bersiap-siap untuk menunggu kemunculan Darius.
Setelah itu dengan mobil curian, mereka pergi menuju ke pengadilan. Ketika keluar dari tempat parkir, Brace menabrak mobil di pinggir jalan. Di pengadilan, semua menunggu kehadiran saksi. Voucher mendatangi Amelia dan mengingatkan bahwa Dukovic akan bebas sebentar lagi. Tiba-tiba Brace menelepon dan mengatakan akan tiba di sana dalam 2 menit. Brace meminta maaf atas segala kesalahan yang ia perbuat. Kemudian, Ivan yang sudah menunggu lama melihat Darius melewati mereka. Dengan segera, Ivan memerintahkan pengejaran. Brace yang masih menelepon Amelia lupa mengenakan sabuk pengaman. Ketika menabrak pembatas jalan, dirinya terlempar keluar. Karena pengejar semakin dekat, Darius memancing mereka untuk pergi dari sana. Ketika mengejar Brace, mobil Ivan menabrak kendaraan proyek. Mereka semua keluar dan melanjutkan pengejaran. Ketika sadar teleponnya masih aktif, Darius menyempatkan berbicara dengan Amelia. Sambil menyetir dan berusaha meloloskan diri dari pengejar, Darius menceritakan semua perasaan Brace kepada Amelia. Dalam keadaan mode serius, Darius berhasil menghentikan semua pengejarnya. Kemudian Brace memasuki sebuah resto dan bersembunyi di dapur. Ketika para pengejar memasuki dapur, Brace langsung bertarung dengan alat seadanya. Ivan yang masuk ke sana langsung menembak. Beruntung Brace dapat menangkisnya dan keluar lewat jendela. Ketika Brace masuk ke dalam toko peralatan, ia berhasil menjatuhkan senjata Ivan. Saat ada kesempatan, ia mengikat Ivan dengan rantai. Dengan bantuan dari pekerja di sana, akhirnya Brace berhasil membunuh Ivan. Kemudian Darius datang menjemputnya. Pada menit-menit terakhir, mereka berhasil datang ke pengadilan. Ketika melewati penjagaan, ternyata Darius membawa banyak sekali persenjataan. Saat tinggal beberapa detik, tiba-tiba pintu dibuka. Darius langsung dipersilakan maju sebagai saksi. Amelia melihat kondisi Brace, langsung mendekati dan bertanya keadaannya. Ketika Darius memperkenalkan diri, Brace baru mengetahui bahwa ayah kandung Darius adalah seorang pendeta yang terbunuh. Darius langsung memberi kesaksian bahwa ia pernah diundang dan diberi misi oleh Dukovic. Saat itu ia diminta untuk membunuh lawan politiknya, tetapi Darius menolak karena tidak suka membunuh orang yang tidak bersalah. Ia juga mengetahui Dukovic memerintahkan anak buahnya untuk membunuh seluruh desa di pinggiran Polat. Ketika penasehat menanyakan barang bukti, Darius meminta untuk membuka situs Raven 257. Darius juga mengatakan ia tidak pernah menyerahkan barang bukti itu kepada Interpol karena Interpol sudah disusupi oleh orang-orang korup yang mudah disuap. Melihat gambar yang tampil, semua orang di sana langsung ribut membicarakannya. Dukovic langsung memberi kode kepada anak buahnya untuk menjalankan rencana cadangan. Voucher yang menerima SMS langsung kelihatan gelisah dan meninggalkan ruangan. Melihat hal itu, Amelia langsung mengejar dan berusaha menghentikannya. Saat Dukovic mengakui perbuatannya, sebuah truk berisi bahan peledak melintas mendekati persidangan. Truk itu menabrak penahan dan meledak. Akibat dari ledakan itu, seisi ruangan menjadi kacau. Dukovic mengambil senjata petugas jaga dan langsung mengarahkan ke Darius. Melihat hal itu, Brace langsung bertindak cepat menyelamatkan Darius. Melihat Brace terluka, Darius meminta tim medis untuk membantu Brace. Sambil menutup luka Brace, Darius memotivasinya.
Kemudian Brace mengatakan tugasnya telah selesai dan meminta Darius untuk menghentikan Dukovic. Di rumah sakit, para medis bersiap untuk memberikan pertolongan. Anak buah Dukovic datang dan langsung naik ke atap gedung untuk merampas helikopter yang akan terbang. Saat petugas medik membuka pintu, anak buah Dukovic langsung menembaknya dan pergi dari sana. Amelia masih bertarung dengan Voucher. Ketika Amelia terdesak, Brace membantu Amelia dengan sebuah tembakan. Dengan kesempatan yang ada, Amelia langsung menjatuhkan Voucher. Kemudian ia langsung mendatangi Brace. Ketika melihat luka tembak, Amelia langsung pergi mencari pertolongan. Seorang polisi yang merupakan anak buah Dukovic langsung menyerang tentara pengawal. Setelah itu ia melarikan Dukovic ke atap gedung untuk menunggu jemputan helikopter. Saat Darius akan diamankan, ia berhasil mengambil senjata tentara itu dan langsung mengejar Dukovic. Darius terus mengejar Dukovic sampai ke atap gedung. Setelah menyingkirkan anak buah Dukovic, ia melanjutkan pengejarannya. Ketika helikopter penjemput sudah datang, anak buah Dukovic langsung menembaki Darius. Hal ini mengakibatkan ledakan karena kebocoran gas di sana. Dirasa sudah aman, helikopter itu menurunkan ketinggiannya. Tiba-tiba Darius menembak jatuh helikopter itu dari persembunyiannya. Darius langsung mendekati Dukovic dan menembak kakinya. Ia menyuruh Dukovic untuk duduk di pinggiran. Merasa tidak ada harapan, Dukovic menyuruh Darius untuk langsung menembaknya. Darius malah ketawa sambil mengatakan masalah datang ketika Dukovic menembak bodyguardnya. Setelah mengatakan itu, Darius langsung menendang Dukovic. Darius mendatangi Kesoria. Ia bertanya apakah kesepakatan masih berlaku. Setelah itu Darius mendatangi Brace. Ketika mereka akan pergi, Darius mengejek dan menirukan wajah Brace ketika melihat Kurosawa tertembak. Beberapa bulan kemudian, terdengar berita Darius telah melarikan diri dari penjara Belmarsh. Ternyata pelarian Darius hanya untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka, dan film pun bersambung. Oke guys, demikian seluruh alur cerita filmnya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak berkenan. Jika ada kritik dan saran, tinggalkan di kolom komentar. Semoga kalian semua terhibur, dan sampai ketemu di film selanjutnya. Bye bye. Shot I made in my entire cup titty size window.